Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nipto ya. Di video kali ini kita bakal bahas tentang apa itu NFT. Jadi kebetulan NFT ini merupakan sebuah hal yang baru ya dalam dunia aset kripto ya. Dalam hal yang baru dalam aset kripto. Nah, NFT ini banyak yang bingung nih kalau gue lihat sih kebanyakan pada nanya ya. NFT itu apa sih? NFT itu bisa beli di mana? Kok di Binance nggak ada NFT? Kok di toko kripto nggak ada NFT? Oke, di sini gue bakal jelasin pelan-pelan ya NFT itu apa. Jadi di sini gue udah buat sebuah alur ya. Gue udah buat sebuah alur supaya lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita lihat aset kripto itu saat ini punya dua jenis ya. Aset kripto yaitu ada dua jenis saat ini yaitu cryptocurrency dan NFT gitu loh. Jadi NFT ini sebenarnya bukan merupakan koin atau token ya. Jadi cryptocurrency itu kan dibagi lagi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin gitu loh. Nah, dan koin yang lain-lainnya seperti itu disebut cryptocurrency. Sedangkan NFT ini itu merupakan sebuah token yang nggak memiliki fungsi gitu, namun bisa memiliki nilai. Contohnya apa? Contohnya art ya, kayak lukisan, gambar, foto, apapun itu. Lalu ada musik, lalu ada item games, lalu ada yang lain-lain juga gitu loh. Jadi jenisnya itu banyak juga gitu loh. Nah, sebenarnya NFT itu apa? Jadi NFT itu kepanjangannya itu adalah non fungible token ya. Non fungible token. Jadi kalau kalian ditanya NFT itu apa, kalian nggak usah bingung. Pokoknya NFT itu merupakan non fungible token atau token yang tidak memiliki fungsi gitu loh. Jadi sederhananya adalah NFT itu mengubah karya seni digital ya maupun nyata secara fisik dan barang koleksi lainnya menjadi aset unik yang dapat diverifikasi yang mudah diperdagangkan di blockchain gitu loh. Jadi NFT itu pada dasarnya adalah karya seni atau apapun itu ya, aset apapun itu yang dapat diperdagangkan atau dimasukkan ke dalam blockchain. Jadi memanfaatkan teknologi blockchain dari segi keamanan, dari segi kecepatan, dari segi skalabilitas, itu yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah aset gitu loh. Maka disebutnya NFT atau non fungible token. Nah, sebenarnya apa sih yang dijual NFT itu? Pada dasarnya yang dijual itu adalah kepemilikan gitu loh. Maksudnya kepemilikan apa? Oke, di sini gue ada contoh ya. Jadi, nah di sini ada gambar Mona Lisa ya. Gambar Mona Lisa ini, lukisan Mona Lisa ini gue ambil di Google gitu loh. Nah, anggap diri kalian adalah seorang pecinta karya seni sejati gitu loh. Kalian sangat mengagumi karya Mona Lisa tersebut. Jadi kalau ada gambar Mona Lisa di depan kalian, kalian kagum banget gitu, kalian suka banget. Anggap posisikan diri kalian seperti itu ya. Jadi supaya lebih gampang masuk gitu loh. Nah, ini gambar Mona Lisa ini gue ambil di YouTube, gue ambil di Google nih. Gue ambil di Google, gue screenshot, lalu gue jual ke kalian sebagai pecinta seni. Nah, menurut kalian, kalian bakal mau beli atau enggak? Anggap gue jual foto Mona Lisa ini atau hasil screenshot ini sebesar 5 juta deh, murah kan 5 juta ya, gue jual ke kalian. Kira-kira kalian sebagai pecinta seni mau membeli atau enggak? Tiga, dua, satu. Enggak ya, udah pasti enggak ya. Kenapa? Ya karena itu palsu gitu loh. Karena gue cuma ambil dari screenshot gitu, bukan yang asli. Nah, anggap kasus kedua kalian tetap menjadi orang yang suka gambar gitu. Kalian seniman sejati gitu. Kalian suka banget karya-karya seni dan kalian rela keluarin duit berapa aja demi membeli karya seni yang asli. Nah, anggap gue tiba-tiba datang ke depan kalian nih, gue bawa lukisan Mona Lisa yang asli misalnya ya. Gue bawa lukisan Mona Lisa yang asli, lalu gue menawarkan ini ke kalian 100 juta misalnya. Ya, tadi yang palsu 5 juta gue tawarin. Nah, ini 100 juta nih misalnya. Kalian mau beli nggak sebagai pecinta karya seni? Pasti mau ya. Kenapa? Karena yang gue bawa ini adalah asli gitu loh. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti itu ya. Kurang lebih konsepnya sama seperti itu karena di NFT itu kita menjual itu kepemilikannya gitu loh. Keasliannya, bukti kepemilikan, bukti keaslian seperti itu. Walaupun gambar tersebut bisa di screenshot, bisa di foto, bisa di copy paste, bisa diperbanyak gitu loh. Tapi yang kita jual adalah kepemilikannya. Nah, di sini gue ada contoh ya. Jadi ini ada sebuah NFT ya. Kalau kalian dulu pernah buka YouTube ya, itu ada lagu Nyanket atau kalian pernah lihat gambar ini ya, gambar ini cukup terkenal. Ini disebut dengan Nyanket GIF gitu loh. Jadi Nyanketnya goyang-goyang nih, naik turun gitu ya. Nah, Nyanket ini itu ada NFT-nya gitu loh. Dia ada NFT ya, dijual dengan harga 300 Ethereum atau 300 ETH atau setara dengan 453.807 dolar.
ya. Kalau sekarang sih sekitar 500.000 dolar, itu tanggal 23 bulan 2. Luar biasa ya harganya ya. Kenapa? Karena yang tadi yang dibeli itu orang membeli nyanket ini, walaupun kita bisa lihat di YouTube ya, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa cari di Google, bisa kita screenshot ya, kita bisa bilang ini milik kita, tapi yang dijual adalah kepemilikannya, bukti keasliannya gitu loh, bukti kepemilikannya. Jadi kalau ditanya, ini aku punya nyanket nih, pasti orang-orang bakal nanya mana bukti keasliannya. Nah, kalau kita benar-benar memiliki, kita bisa kasih lihat bukti kepemilikan kita. Bukti kepemilikan itu akan tercatat di blockchain. Jadi ya, bukti kepemilikan itu tercatat di blockchain, dan bukti kepemilikan ini tuh nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit, dan nggak bisa dibuang gitu loh. Maka akan tercatat selamanya di situ gitu loh. Ketika kalian jual, misal kalian punya nyanket ini nih, misalnya kalian jual ke orang lain, maka di blockchainnya ya, di catatan kepemilikannya akan berpindah ke orang yang beli tersebut gitu. Jadi kalian hanya sebagai track record aja kalau kalian pernah memiliki namun udah kalian jual. Ya, kurang lebih seperti itu yang kan tercatat di dalam blockchain. Lalu contoh lainnya apa? Contoh lainnya ini ya, kartu Pokemon nih. Jadi ini ada NFT kartu Pokemon tahun 1999 ya. Itu dilelang ya, dilelang. Ini beritanya 22 Maret ya. Jadi rumah lelang dan Dacem ya, bacanya Dacem, itu gelar dia dilelang di OpenSea gitu loh. Dia dilelang, penawar tertinggi akan mendapatkan kartu Pokemon ini yang merupakan kartu Pokemon tahun 1999. Kalau kita lihat di sini, kalau nggak salah ini udah terjual ya. Bentar. Jadi ini total ada 396 kartu ya. 396 kartu. Nah ini ya. Ini itu pada 21 Maret 2021 itu, pukul 23 itu terjual senilai 1.784 US dollar gitu loh. Nah, namun ini eh, dia ini jual barang aslinya ya. Jadi dia barang aslinya difoto, dibuat NFT dulu ya. Lalu orang bisa beli NFT-nya, bukti kepemilikannya ya. Jadi bukti kepemilikannya dibeli, lalu barang fisiknya itu dikirim ke alamat si pembeli seperti itu. Jadi kita juga bisa menjual barang asli nih, nggak cuma barang digital, tapi barang asli bisa kita beli. Gimana caranya ya? Kita foto, kita masukin NFT ya, kita masukin blockchain, lalu kita jual beserta physical itemnya atau item fisik aslinya, bisa kita kirimkan ketika barang tersebut terjual. Seperti itu mekanismenya. Jadi NFT itu ya, baik lagi yang tadi gue bilang itu memiliki banyak bentuk ya. Bisa gambar, bisa game, bisa benda fisik, bisa lagu. Jadi apapun itu bisa dijual di NFT. Nah, lalu nah ini ya. Ini open, jadi gue bakal ngasih contoh beberapa website di mana kita bisa membeli dan menjual NFT ya. Jadi yang pertama itu adalah OpenSea. Ya, OpenSea ini tempat di mana kita bisa mencari ya, kita bisa membeli NFT, kita juga bisa menjual gitu loh. Kalau kalian sebagai seniman-seniman ya, kalian bisa menjual NFT ini di OpenSea gitu dengan bayarnya Ethereum ya. Di sini kita bisa lihat ada price-nya. Ya, di sini ada price-nya 0,02 Ethereum, ini price-nya 0,03 Ethereum seperti itu ya. Kita bisa ya kayak gini ya, NFT kurang lebih. Jadi kita bisa membeli menggunakan Ethereum, kita juga bisa menjual untuk mendapatkan Ethereum seperti itu. Ini OpenSea. Nah, tapi Ethereum itu kan mahal ya, yang pada banyak yang bilang kalau Ethereum kan mahal, rugi dong gua masukin NFT-nya. Tenang, sebenarnya NFT itu udah banyak banget nih website-website yang menyediakan fitur untuk menjual jual beli NFT. Nah, contohnya Bakery Swap ya. Bakery Swap ini dia pakai Binance Smart Chain, jadi otomatis fee-nya lebih murah gitu loh. Fee-nya lebih murah, jadi kalau kalian pengen penasaran, kalian bisa coba-coba ya. Di sini ada beberapa NFT yang bisa kita beli pakai Bake ya. Jadi ini NFT yang dibuat orang-orang ya di Binance Smart Chain, lalu kita bisa beli pakai Bake ya. Jadi di sini ada Bake-nya, kita bisa beli. Kalau kita pengen buat ya, kita bisa minting sebutannya. Jadi kita bisa menjual hasil karya kita seperti itu. Nah, itu kan yang tadi kan OpenSea dan Bakery Shop itu kan lebih ke gambar ya, dua dimensi dan tiga dimensi atau GIF ya. Nah, tadi kan gue bilang NFT ini ada yang game juga ya, ada yang game, item game. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Yang pertama itu Decentraland. Jadi Decentraland ini cukup terkenal.
dimana kita bisa membeli tanah, kita bisa membeli bangunan, lalu kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita kayak masuk ke dunia bumi bumi virtual gitu loh. Kita bisa beli tanah, kita bisa bangun rumah, orang bisa datang ke rumah kita, kita juga bisa datang ke rumah orang, seperti itu. Jadi ini kayak kehidupan virtual aja gitu loh. Nah, belinya pakai apa? Di sini kita bisa beli pakai ETH, Ethereum, dan Mana gitu loh. Mana token seperti itu. Ya, jadi kita kayak gini 3D ya, gambar 3D. Kita bisa beli baju, bisa beli pakaian segala macam, kita bisa beli rumah, bisa beli luas tanah, bangunan, pohon, dan segala macam seperti itu. Itu yang Decentraland, game untuk virtual world seperti itu. Lalu ya yang lain adalah Battle Pet. Nah, Battle Pet ini itu merupakan game di Binance Smart Chain ya. Salah satu game di Binance Smart Chain. Di sini kita bisa kayak beli peliharaan gitu loh. Jadi kita bisa beli peliharaan, kita bisa training peliharaan kita, lalu bisa battle, jadi battle antar pet gitu ya. Ada group battle, ada exchange juga, ada NFT market, ada shop. Kita bisa beli senjata, beli perisai, beli pet juga kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya, kita bisa beli kitchen, bisa beli puppy, bisa beli bunny, seperti itu ya. Ada status-statusnya. Nah, itu contoh beberapa contoh game NFT seperti itu. Oke, paling itu aja video tentang NFT ya, yang bisa gue jelaskan itu secara simple. Nah, paling untuk tutorial gimana caranya jual NFT dan cara beli NFT, itu kalau memang banyak permintaan, akan gue buatkan videonya. Namun kalau memang permintaan yang nggak ada, ya udah gue nggak usah buat gitu loh. Jadi semoga video ini berguna buat kalian ya, supaya kalian ngerti, oh apa itu NFT gitu kan. Jadi udah paham gitu. Ternyata NFT itu bukan sebuah token yang nggak punya fungsi, namun bisa memiliki nilai seperti itu ya, berupa lukisan, berupa gambar, musik, item game, dan apapun itu gitu loh, maupun benda fisik juga. Oke, paling sampai sini videonya. Kalau kalian suka tolong di like, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ada komentar, masukan, kalian tulis aja di komentar. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe karena itu gratis ya. Kalian juga bisa share ke teman kalian supaya teman kalian lebih ngerti tentang apa itu NFT, jadi nggak salah kaprah ya. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di next video.